Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi untuk mengupas Kejadian. Kita akan lanjut di Kejadian 1 ayat 24-27. Firman Tuhan yang saya bawakan ini berjudul Segambar dan Serupa. Segambar dan serupa. Ketika mendengar dua kata ini tuh, pikiran saya langsung terlintas saudara kembar. Saudara-saudari mesti pernah melihat saudara kembar, atau bahkan Anda merupakan saudara kembar. Saya kepikiran saudara sepupu. Saudara sepupu saya ini kembar, termasuk kembar identik karena mereka mirip. Dulu kecil, saya tuh sampai tidak bisa mengenal ini yang A atau yang B gitu. Jadi kayak kadang suka kebalik-balik untuk manggil mereka gitu. Tapi setelah tumbuh dewasa, setelah tumbuh besar, saya menyadari bahkan seorang kembar identik itu tidak sama, bahkan sifatnya maupun fisiknya. Kembar identik pun tidak benar-benar 100% sama. Tetapi mari kita lihat Kejadian 2:4-27 ini. Bahkan Tuhan itu bilang segambar dan serupa dengan Allah. Sebelum itu mari kita membaca ayat ini. Kejadian 1 ayat 24-27. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di penciptaan hari ke-6 ini ada kata yang menarik, saudara-saudari. Di sini Tuhan tuh berkata bahwa Dia menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata. Dan diciptakannya manusia pun Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata-kata menjadikan ini berbeda saat Tuhan itu menciptakan tumbuhan, saudara-saudari. Di Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Di sini jelas sekali bahwa tidak ada kata Tuhan menjadikan tunas-tunas muda. Ini berbeda dengan hal yang sebelumnya. Apa arti menjadikan, saudara-saudari? Arti menjadikan di sini adalah adanya campur tangan Tuhan. Tanah menumbuhkan berarti itu kekuatan kehidupan tanah sendiri, bukan dari Tuhan. Hewan dan manusia itu benar-benar didesain dan dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Tumbuhan tidak didesain dan tidak dibentuk dengan tangan Allah sendiri, saudara-saudari. Berarti di sini hewan sama manusia setara dong? Tidak, saudara-saudari. Mari kita lanjutkan. Ada kalimat segambar dan serupa. Mari kita masuk lebih dalam lagi tentang hal ini. Poin yang pertama adalah di ayat yang ke-26. Berkuasa atas ciptaan Allah. Di ayat yang ke-26 ini kita bisa melihat bahwa manusia ini berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Apa artinya, saudara-saudari? Berkuasa.
Kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki akal dan budi. Apakah tumbuhan dan hewan juga memiliki akal budi? Tentunya tidak. Jadi di sini maksud Allah adalah kita sebagai manusia bisa berkuasa dengan mengelola hal-hal yang di bumi dengan baik. Kita sebagai manusia harus bijak, berperilaku serta memanfaatkan apa yang sudah ada. Berbicara hewan dan tumbuhan, bahkan di zaman yang sekarang ini, kita bisa melihat bahwa hewan-hewan yang sekarang juga sudah mulai punah. Orang yang tidak bertanggung jawab memperlakukan binatang dengan tidak baik. Begitupun juga tanaman, terlalu banyak digunakan. Seharusnya kita bisa menanam kembali tanaman-tanaman itu. Tetapi kadang manusia hanya ingin hasilnya saja, tidak mau usahanya. Padahal kita harus ingat bahwa Tuhan berfirman kita harus berkuasa atas segala yang di bumi ini. Janganlah ada eksploitasi lagi atas hewan maupun tumbuhan. Marilah kita dengan bijak mengelola semuanya itu dengan baik. Kita harus bertanggung jawab atas semuanya itu. Akan terasa indah bukan jika sesuatu itu seimbang. Jadi kita harus seimbang antara penggunaan sumber daya alam itu, saudara-saudari. Poin yang kedua adalah memiliki sifat-sifat khusus. Di sini di ayat 27 Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Apakah kita sama Tuhan? Apakah kita benar-benar 100% sama? Tidak, saudara-saudari. Apa yang dimaksud di sini, segambar dan serupa adalah kita memiliki sifat-sifat khusus yang hewan dan tumbuhan pun tidak memilikinya. Sifat-sifat khusus tadi menjadikan manusia yang seharusnya bisa untuk berpikir dengan baik dan menjalankan kehidupannya dengan baik. Kita harus berakal budi dan berakhlak mulia. Tetapi apakah manusia sempurna? Tentunya tidak, manusia tidak sempurna. Terkadang kita juga bisa lihat, saudara-saudari, ada satu orang teman saya, dia itu benar-benar pintar. Dia benar-benar, saya berpikir dia tuh kayaknya makhluk yang sempurna banget, karena nggak ada yang dia nggak punya. Tetapi setelah saya pikir, seseorang yang sesempurna itu tuh pun pasti ada kurangnya. Dan dia tuh gak bisa bahasa Jawa, sudah belajar, walaupun dia pintar semua mata pelajarannya, tetapi dia lemahnya di bahasa Jawa. Berarti itu menandakan bahwa orang yang sepintar apapun tuh bahkan ada kurangnya, saudari. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kiranya kita bisa terus bergantung kepada Allah. Kita terus bertanya, Tuhan, arahku kemana setelah ini? Kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama di atas segalanya. Karena saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan hanya menciptakan manusia, tapi tidak menciptakan yang lain, apakah kita bisa tetap hidup? Tentu pun tidak. Maka marilah kita menyadari akan hal itu. Janganlah kita menjadi manusia yang semena-mena. Jangan kita, saya sudah bisa ini itu. Kita akhirnya melupakan Tuhan. Marilah kita terus berada di hadirat Tuhan. Karena saya yakin ketika kita ada di jalannya Dia, ada di jalannya Allah Bapa, kita pasti akan berada di jalur yang benar.
Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih.